Saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab, kita baca kitab Matius. Kitab Matius pasal 2, ayat 2, 5, 7, 8, dan 11. Matius pasal 2, ayat 2, ayat 5, ayat 7, ayat 8, dan ayat 11. Ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 7, lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majusi itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat hantar bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudari, kitab Matius adalah kitab yang berisi tentang silsilah Tuhan Yesus dan kelahiran Tuhan Yesus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus memiliki silsilah, yaitu dia anak Abraham dan anak Daud. Di pasal 1 ayat 1. Artinya, saudara-saudari, dia adalah anak janji Tuhan. Dia adalah anak raja. Dia adalah raja. Saudara-saudari, kitab Matius ditulis berisi tentang silsilah dan kelahiran Tuhan Yesus. Melalui nubuatan nabi-nabi, Tuhan Yesus Kristus lahir ke tengah dunia ini. Melalui janji Allah pada Abraham, Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Saudara-saudari, dalam kitab Matius pasal 2, Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia ditandai dengan bintangnya. Dan orang-orang Majus melihat bintang timur, melihat bintangnya, dan mereka datang untuk menyembah dia. Bahkan Herodes pun ingin menyembah dia. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus sangat luar biasa. Sejak ia bayi, orang-orang datang untuk menyembah dia. Saudara-saudari, dari sejak bayi, orang-orang datang untuk menyembah dia. Tuhan Yesus Kristus sangat luar biasa, karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia juga adalah Raja di atas segala Raja. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, kita melihat di kitab Matius, orang-orang Majus itu datang untuk menyembah
dan untuk memberikan persembahan pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus berwujud manusia, dan orang-orang Majus datang untuk menyembah Dia. Di dalam dunia ini, banyak orang, banyak manusia yang menentang keilahian Tuhan Yesus Kristus. Mereka berkata, bagaimana kami bisa menyembah manusia? Kami tidak mungkin menyembah manusia. Orang-orang dunia berkata demikian. Karena mereka tidak melihat keilahian dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memiliki keinsanian, Dia juga memiliki keilahian. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu, saudara-saudari masih meragukan keilahian Tuhan Yesus Kristus, maka saudara-saudari Bapak Ibu sekalian perlu memohon belas kasihan Tuhan supaya menyingkapkan keilahian Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, di dalam Matius pasal 1 berisi silsilah Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah anak Abraham, ia juga adalah anak Daud. Dulu, Bapak Abraham memiliki janji dari Tuhan melalui dia akan banyak orang diberkati. Janji itu berlaku sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Melalui Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menerima janji Allah. Dikatakan ia juga adalah anak Daud. Daud adalah seorang raja. Artinya, Tuhan Yesus Kristus juga memiliki latar belakang raja. Seorang raja. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, pribadi Tuhan Yesus Kristus sangat luar biasa. Ia memiliki keilahian, ia juga memiliki keinsanian. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Matius, hanya segelintir orang yang mengetahui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, berbahagialah mereka yang mengetahui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Terlebih kita di pasukan 777, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah ada di dunia ini. Tuhan Yesus Kristus sudah berdiam dalam tubuh Paditya Nugrahanto. Saudara-saudari, Paditya Nugrahanto adalah manusia. Namun di sisi lain ia memiliki keilahian. Saudara-saudari, Bapak Ibu, Rafael pernah bertemu Paditya Nugrahanto sekali, dan Rafael melihat ia tidak hanya memiliki pribadi manusia, tapi juga dia memiliki pribadi keilahian. Ia bisa mengetahui banyak hal yang kita tidak ketahui.
Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan hari ini tentang kitab Matius. Jadi saudara-saudari, demikian firman Tuhan hari ini. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Rafael menyapa pada roh Bapa Yahweh yang berdiam di dalam diri Pak Eman. Shalom Elohim pada Pangeran Ilahi Jesus Christ, Paditya Nugrahanto, dan mempelainya yang cantik elok mempesona, Bunda Fehan Rani. Pada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Rafael menyapa, Shalom Elohim. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hari ini Rafael mau bersaksi bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup Rafael. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, Rafael hidup saat ini adalah karena anugerahnya dan karena pemeliharaannya. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, tanpa pemeliharaan Tuhan, Rafael tidak akan sanggup menempuh kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa dan sangat nyata di kehidupan Rafael. Karena itu, Rafael bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup Rafael. Saudara-saudari, kita harus tahu bahwa Tuhan memelihara hidup kita seperti yang difirmankannya, yaitu janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah keinginanmu pada Allah, sebab Tuhan memelihara kamu. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memelihara hidup kita. Karena Tuhan memelihara hidup kita, kita harus percaya dan tidak khawatir dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, baiklah kita melihat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita takut? Apakah kita khawatir? Jikalau kita takut, jikalau kita khawatir, kita perlu percaya firman Tuhan yang berbunyi demikian. Janganlah takut, janganlah khawatir. Lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur dan menuai. Tuhan pelihara. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian,
Kita perlu percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Dengan demikian, kita tidak menjadi takut dan khawatir. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak terlihat, namun Tuhan memelihara hidup kita tanpa kita sadari, sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan hingga saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, karena pemeliharaannya, karena anugerahnya, kita bisa menikmati kehidupan hingga saat ini. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Kepada Roh Bapa Yahweh yang berdiam dalam diri tema. Shalom Elohim kepada Pangeran Ilahi Jesus Christ yang berdiam tubuh Paditya Nugrahanto. Shalom Elohim mempelainya yang cantik elok mempesona Ufei Hamdan. Shalom Elohim kepada saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan video file saat ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya, kita masih boleh menikmati kehidupan hingga saat ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, Rafael ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup Rafael. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus Kristus sangat baik dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus Kristus sudah menebus kita di atas kayu salib, menebus kita dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan Yesus Kristus sangat baik dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ia menyertai kita dalam kehidupan kita, meskipun kita tidak melihatnya, namun Ia menyertai kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, kita mengalami banyak hal dalam kehidupan ini. Tahukah saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan beserta kita dalam kehidupan kita di setiap harinya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus Kristus mendengar doa-doa kita. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita, sekalipun kita tidak melihatnya. Rafael percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita dan memelihara hidup kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini tidak melulu kita mendapatkan hal-hal yang baik. Dalam kehidupan kita tidak melulu mendapatkan hal-hal yang baik. Terkadang hal-hal yang tidak baik menimpa hidup kita.
Saudara-saudari harus ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita. Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita. Baik dalam suka atau duka, Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita dan menyertai hidup kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, apapun pergumulan kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita dan menyertai kehidupan kita. Demikian saudara-saudari, kesaksian Rafael. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim.